Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sosiologi. Kembali kita berjumpa pada sesi kedua dalam perkuliahan kita Filsafat Ilmu. Nah, kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita pada minggu lalu. Kalau minggu lalu kita berakhir pada pembahasan tentang adanya 3 aliran besar yang akan kita bahas, yakni rasionalisme, empirisme, dan idealisme. Nah, kali ini kita akan masuk untuk sedikit membahas 3 aliran ini, dan kita akan masuk melalui pintu epistemologi sebagai satu cabang yang membahas tentang teori-teori pengetahuan. Nah, pertama-tama kita mendefinisikan dulu apa sebenarnya itu epistemologi. Nah, sebenarnya istilah ini pertama kali digunakan oleh James Frederick Fourier pada tahun 1854, yang paling tidak membagi atas 2 suku kata, yakni episteme dan logos. Episteme sebenarnya istilah juga yang seringkali kita akrabi melalui narasi dan tema-tema yang dikembangkan oleh Michel Foucault, seorang strukturalis. Tapi pada umumnya episteme ini diartikan sebagai pengetahuan. Logos itu disebut sebagai ilmu, juga bisa sebagai teori. Tapi epistemologi menurut Fourier itu diartikan sebagai teori pengetahuan. Jadi theory of knowledge. Nah, selain dari Fourier, sebenarnya pengertian tentang epistemologi juga digagas oleh Milton de Hannes, yang melihat bahwa epistemologi ini dalam rangka juga untuk mengetahui bahwa ada cabang filsafat selain epistemologi, yakni ontologi. Tetapi juga Hannes melihat bahwa epistemologi ini memiliki cakupan yang membahas tentang sifat-sifat dasar, sumber pengetahuan, dan validitas pengetahuan. Nah, sebenarnya kita akan fokus yang disampaikan oleh Hannes pada bagian sumber pengetahuan, karena satu bagian yang sangat penting dalam epistemologi itu membahas tentang sumber-sumber pengetahuan. Nah, kita masuk pada pembahasan tentang sumber pengetahuan. Nah, paling tidak sumber pengetahuan bisa diartikan sebagai satu titik tolak atau satu yang menjadi tilikan terhadap objek pengetahuan. Jadi apa sih yang ingin dari mana sih pengetahuan itu berada gitu? Dari mana sih pengetahuan itu hadir sebagai satu objek yang kita sepakati sebagai pengetahuan. Nah, sumber itu paling tidak sebenarnya bisa kita lihat bisa berasal dari 2 hal, ini garis besarnya. Yang pertama, sumber pengetahuan yang berasal dari dunia internal, saya menyebutnya demikian, atau sumber pengetahuan yang berasal dari dunia eksternal. Nah, disinilah pintu masuk, nanti kita akan melihat bahwa ada sumber internal itu nanti akan mewakili satu aliran tertentu, sumber dunia eksternal itu akan mewakili juga satu aliran filsafat tertentu, dan gabungan antar keduanya juga akan mewakili satu aliran filsafat yang kita akan bahas. Nah, dunia internal kita ambil salah satu filsuf besar, ya, Plato, yang kita sebut sebagai representasi dari tokoh rasionalisme klasik. Sedangkan beberapa tokoh-tokoh pelanjut yang kita sebut sebagai tokoh rasionalisme modern, di situ ada pemilik, ada Guillaume Cogito ergo sum, ada René Descartes, ada Baruch Spinoza, dan ada Leibniz. Nah, tentu perkembangan rasionalisme sampai hari ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam ilmu pengetahuan. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang epistemologi dari model pertama, atau epistemologi dari sumber pengetahuan dari dunia internal, kita sebut sebagai rasionalisme. Nah, menurut kalangan rasionalisme bahwa pengetahuan itu sumbernya adalah rasio, gitu. Jadi pengetahuan itu
menempatkan akal atau rasio sebagai sumber yang terpercaya bagi pengetahuan. Jadi kaum rasionalis ini sangat meyakini bahwa proses pemikiran atau proses abstraksi itu bisa mendorong kita untuk sampai pada penemuan terhadap kebenaran atau bisa mencapai pada tahap pengetahuan. Selain itu sebenarnya kaum rasionalis juga ya melihat bahwa kita bisa memperoleh pengetahuan, kita bisa sampai pada taraf kebenaran tanpa harus tergantung pada pengamatan atau pengalaman gitu, kira-kira begitu. Nah, karena itu pengetahuan model seperti ini dikenal dengan istilah a priori. Jadi ada istilah yang sangat sangat juga menjadi beberapa istilah mungkin ke depan juga kita akan bahas, yakni tentang a priori dan a posteriori. Nah, kita kembali bahwa a priori tadi itu secara etimologi sebenarnya bisa diartikan sebagai sendiri sebagai dari, dan priori itu mendahului. Yang paling tidak kira-kira maknanya adalah pengetahuan yang diperoleh tanpa melalui pengalaman. Jadi a priori ini sesuatu yang ada, yang hadir, yang bisa diperoleh tanpa kita bersentuhan langsung dengan lingkungan empiris, kira-kira begitu. Nah, dengan pengetahuan seperti itu, kaum rasionalisme itu memiliki beberapa cara-cara kerja penalaran. Paling tidak misalkan ada penalaran deduktif, ada penalaran matematis, dan ada penalaran logis. Nanti kita akan bahas ini di bagian tentang penalaran. Nah, jadi satu yang menarik asumsi yang misalkan dalam kajian filsafat rasionalisme yang mengkritik misalkan filsafat empirisme bahwa bagaimana mungkin kita bisa mempercayai sumber pengetahuan itu melalui panca indera atau pengalaman, sedangkan panca indera itu sebenarnya sangat memungkinkan untuk memberikan informasi yang tidak benar atau bisa memberikan informasi yang tidak sesuai sebagaimana faktanya gitu, atau bisa mengelabui kita. Karena misalnya kita contohkan bahwa bagaimana pulpen yang dimasukkan di dalam satu gelas yang berisikan air dan itu bisa nampak bengkok gitu. Padahal kenyataannya pulpen itu tetap lurus. Sama seperti misalkan air laut yang dilihat itu kelihatan biru, ternyata juga tidak biru gitu. Itu sekedar pantulan awan, dan itu juga karena terumbu karang yang ada di dasar laut. Nah, itulah yang menjadi beberapa misalkan kritikan-kritikan yang seringkali diajukan ya secara sederhana pada kaum selanjutnya yang kita sebut sebagai kaum yang mempercayai bahwa pengetahuan itu berasal dari dunia eksternal. Nah, dalam model ini kita akan mengambil satu tokoh yang kebetulan juga sebenarnya adalah muridnya dari tokoh yang kita sebut di pertama, dunia internal. Kalau dari dunia eksternal kita ambil Aristoteles. Nah, saya menyebutnya bahwa Aristoteles ini juga bisa disebut sebagai representasi dari tokoh empirisme klasik. Dan ini juga berkembang pesat dan sangat pesat sampai hari ini, yang kalau di empirisme modern ada Francis Bacon, ada John Locke, ada Joseph Berkeley, dan ada David Hume. Nah, pada dasarnya bahwa kelompok ini melihat bahwa sumber pengetahuan itu adalah pengalaman, eksperimen. Sangat berbeda tadi dengan kaum rasionalisme. Jadi itu juga menarik sebenarnya karena Aristoteles adalah murid filsuf Plato, tetapi dia berseberangan dengan gurunya sendiri. Tapi dia justru memberikan satu pandangan yang berbeda dan berlandaskan dengan basis epistemologi yang jelas. Nah, karena tokoh-tokoh di aliran ini yang menyatakan bahwa segala pengetahuan itu hanya memungkinkan kalau kita bisa mengalami melalui proses penginderaan, tentu bahwa metode yang paling bisa digunakan dalam aliran ini adalah metode empiris eksperimental.
Dan dalam perkembangannya sebenarnya bahwa ilmu inilah atau aliran filsafat inilah yang kemudian menjadi cikal bakal perkembangan aliran positivisme yang kebetulan tokoh sosiologi kita Auguste Comte menjadi inisiator dari itu, bahwa ilmu pengetahuan itu paling tidak harus terpisah antara sains dengan ilmu yang non sains. Makanya ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi ilmu itu ketika mau disebut sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Dan ini kemudian hari dalam dunia perkembangan pemikiran, khususnya ilmu pengetahuan, juga mengalami berbagai macam kritikan, termasuk misalkan kritikan Friedrich Nietzsche tentang bagaimana sains itu menjadi satu otoritas yang menyatakan dirinya satu-satunya sumber kebenaran yang dikritik, ya. Dan ia sendiri seringkali tidak ingin mendapatkan kritik. Olehnya itu, dengan hadirnya paradigma pengetahuan aliran pengetahuan positivisme sampai hari ini, inilah yang menginisiasi ilmu empiris tetap sebenarnya secara tidak langsung tetap jaya sampai hari ini sains. Apalagi misalkan pada puncaknya ada seorang saintis Richard Dawkins, ya, yang menyatakan bahwa segala sesuatunya itu bisa ditemukan dalam hukum-hukum ilmiah gitu. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke satu alternatif yang juga menjadi tokoh besar, ya, filsuf besar yang mewakili satu aliran yang kita sebut di bagian awal, yakni Immanuel Kant, yang saya tempatkan sebagai representasi filsuf yang mewakili filsafat idealisme. Kalau perdebatan yang tidak ada akhirnya antara rasionalisme dan empirisme itu satu hal yang menarik, justru model-model yang ditawarkan Immanuel Kant ini lebih komprehensif, ya, mencoba untuk mendialogkan gitu antara bahwa sumber pengetahuan itu sebenarnya dari panca indera dan dari akal gitu. Nah, tapi dia tidak terpisah. Dia merupakan satu kesatuan yang melalui proses-proses tertentu. Olehnya itu mekanismenya adalah paling tidak melalui 2 tahap menurut Kant. Yang pertama, pengetahuan itu melalui proses penerimaan kesan, dan pengetahuan itu melalui proses memutuskan. Dalam proses memutuskan di situ ada ada upaya untuk memilah, memecah, mensintesa dan lain-lain. Nah, jadi kita tetap membutuhkan kesan-kesan yang berasal dari proses pengalaman kita bersentuhan dengan realitas empirik, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Tapi dia akan berlanjut pada satu fase di mana fase itu mampu mengolah informasi kesan itu, ya, informasi kesan itu menjadi satu pengetahuan yang lebih lebih tinggi. Dan dalam proses pemilahan, penyatuan dan sintesa tadi, dia harus masuk pada satu sarana yang disebut oleh Immanuel Kant itu sebagai sarana kategori atau 12 kategori yang kita kenal kalau istilahnya Kant itu imperatif kategoris. Nah, imperatif kategoris ini dari 12 itu sebenarnya ada 4. Nah, ada 4 yang menjadi bagian utama. Dari 4 itu masing-masing nanti terbagi atas 3. Nah, yang pertama dari keempat itu misalkan ada dari bagian pertama misalkan ada kualitas. Kualitas itu di dalamnya turunannya ada afirmatif, ada afirmasi, ada negasi, dan infinity. Dan misalkan di kuantitas sendiri ada universalitas, ada partikular, ada singularitas, dan lain-lain. Ya, sampai singularitas. Sedangkan misalkan dari yang ketiga dan relasi, 3 itu relasi, dan turunan dari relasi ini adalah kategori, hipotetikal, dan disjunktif di situ. Nah, sedangkan yang terakhir itu kalau tidak salah ada modalitas.
modalitas itu di turunannya ada problematikal dan lain-lain. Ada 3 juga turunan dari bagian modalitas. Nah, itulah yang menjadi prasyarat ketika misalkan kesan-kesan tadi masuk di tahap pemahaman, masuk di rasio atau akal, diolah sesuai dengan ini semacam acuan atau role model dalam pemahaman gitu. Nah, sehingga kan menyatakan bahwa sebenarnya seluruh ide dan konsep manusia itu bersifat a priori, idenya bersifat a priori jelas ya, sehingga dia tidak menafikan ada kebenaran a priori. Namun menurut Kant bahwa ide dan konsep itu tidak bisa diaplikasikan tanpa melalui proses pengalaman. Atau begini, maksudnya akal budi itu menurut menurut Kant itu hanya bisa berfungsi bila dihubungkan dengan pengalaman. Jadi ini memang satu kesatuan proses konstruksi sesuatu atau pengetahuan yang kedengarannya lebih kompleks, lebih berterima antara dua sudut yang tadi saling berseberangan. Nah, tentu ini adalah dasar dan untuk memahami Kant khususnya dalam pembahasan ini kita bisa merujuk dua karya yang sangat fenomenal yang dimiliki oleh Kant. Yang pertama itu ada kritik atas rasio murni atau kritik of view reason, ada kritik atas rasio praktis. Jadi itulah pertemuan kita pada kali ini yang membahas 3 aliran melalui pintu epistemologi. Kenapa mesti epistemologi? Karena melalui epistemologilah kita berkesempatan untuk mengetahui apakah betul-betul aliran itu memiliki basis yang bisa dipertanggungjawabkan, yang membangun argumentasi bagaimana kita bisa memperoleh pengetahuan. Karena epistemologi itu bicara soal bagaimana kita memperoleh pengetahuan, bagaimana prosesnya, apa sumbernya. Nanti juga ada pembahasan sebenarnya dalam filsafat umum itu ada alat-alat pengetahuan dan lain-lain. Nah, sekira demikian perjumpaan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Salam sehat, salam sosiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.